Aku nyari komen yang jawabannya adalah aku udah terdiagnosa ADHD dan aku pengen ngejelasin beberapa hal yang mungkin sekarang aku baru bisa secara genre gitu ya ngomong seperti ini. Jadi kalau misalkan kita udah terdiagnosa sebagai ADHD, itu penting banget buat mengedukasi diri kita bagaimana cara menghadapi otak ADHD kita. Aku tuh di konten sebelumnya udah nampilin buku-buku yang aku baca. Aku bahas ini biasanya di live, tapi kali ini aku mau ngasih lihat. Nanti aku akan bikin keranjang kuning di sini, ya. Itu buat teman-teman ngelihat judulnya dan pandanglah, carilah yang memang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kalau aku pribadi memang tahu beberapa teman-teman ada yang nggak suka baca buku, jadi makanya aku sendiri suka cerita dan setelah disimpulkan ya udah deh aku mau bikin program yang namanya dibacain sama Cipay. Di program bacain Cipay ini aku baca buku, tapi habis itu aku bikin summary dan aku bikin dalam bentuk audio. Kenapa? Karena aku bayangin orang ADHD nggak suka baca buku, beli buku mahal, dibaca cuma satu chapter udah dan gitu. Dan buat aku kayak jangan deh gitu ya. Kita salah satu masalah dari ADHD itu kan adalah impulsif. Selain impulsif itu kita biasanya punya masalah di keuangan. Jadi aku bikin program yang aku bilangnya budget friendly gitu ya, dimana teman-teman bisa akses dan karena kita harus menghargai hak cipta, jadi aku juga nggak akan full ngebahas seluruh bukunya, tapi dengan summary ini teman-teman kurang lebih tahu isi bukunya dan kalau teman-teman ngerasa ini buku relate banget gitu, aku saranin beli dan baca karena dibacain sama baca sendiri itu beda kedalamannya. Nah, buat teman-teman menurut aku yang harus terpenting ketika udah terdiagnosa adalah jangan terpatok kayak dengan ciri-ciri ADHD seperti ini aja, tapi cari cara solusi supaya kita tuh bisa masuk ke level bagaimana berjalan happy dengan otak ADHD ini.